biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Maya berderak, maya berderong, orang menebang si pisang muda. Maya berderak, maya berderong, orang menebang si pisang muda. Atuk tergelak, andung tersenyum, teringat dia masa mudanya. Atuk tergelak, andung tersenyum, teringat dia masa mudanya. Hitamlah hitam, hitam ku manggis, walaupun hitam ku pandang manis. Hitamlah hitam, kereta api, walaupun hitam banyak menanti. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di telapak tangan. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di telapak tangan. Walau jauh beribu batu, hilang di mata di hati jangan. Walau jauh beribu batu, hilang di mata di hati jangan. Hitamlah hitam, si gula Jawa, walaupun hitam tak kena corona. Hitamlah hitam, si tampuk manggis, walaupun hitam tak punya kumis. Senang betul kita tadi mendengar senandung komedi. Kalau kita bilang senandung komedi, mungkin senandung pantun komedi dari Bang Ijal tadi, Kak. Memang udah pakar nyanyi, jago nyanyi, jago main musik. Awak misalnya kalau bukanlah titik membuat tinta, bukanlah titik membuat tinta. Iya. Tapi tinta membuat titik, tapilah tinta membuat titik. Nah, bukan cantik membuat cinta, bukanlah cantik membuat cinta. Tapi cinta membuat cantik, tapilah cinta membuat cantik. Hitamlah hitam. Oh, benar nih. Tapi Pak, Iya, bukan jadi apa, ha? kita buka dulu Bang. Oh, boleh, Kita boleh. buka. Jadi senang kita bicara sama Bang Jal nih. Ijal daun. Ijal daun. Ijal daun. Nah, tapi kita buka dulu dengan beriring balam dengan merbah, buah laku merekah terjatuh. Beriring salam dengan sembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sahabat-sahabat seniman senusantara dimanapun berada, jumpa lagi kita dengan Klinik Pantun Nusantara. Nah, kali ini kita bicara dengan Bang Ijal Daun. Wah, Bang Ijal Daun ini seorang praktisi pantun yang luar biasa. Kalau malang melintang dia sudah mulai mungkin dari kocik dari kecil-kecil. Tapi itu pun kita dengar dulu proses kreatif dari Bang Ijal Daun ini. Mulai dia mengenal seni, terutama seni Melayu, termasuk pantun, apakah telangkai. Sampai pernah juga saya dengar dia selain dia menjual daun, kenapa ya? Dia juga penyiar ternyata, penyiar RRI. Oke Bang, silakan cerita proses kreatif barangkali. Kalau dikenal dulu tentang seni ini, memang kita sudah ada darah seni itu dari Atuk. Atuk dulu waktu zaman Belanda dia pemain sandiwara, pemain tonel, masa tonel. tuh. Oh, tonel, Kalau ya, tonel ya. kan istilahnya udah zaman Belanda lah tuh kalau tonel kan. Iya. Jadi setelah tuh berkembang mungkin dari keturunan Atuk ada darah seni. Dan kebetulan saya setelah tamat SMA masuk di Fakultas Sastra USU, jurusan Sastra Melayu. Oh, pas sekali. Jadi situlah berkenalan sama Bang Julham Jais. Julham Jais. Sekarang punya Melayu. Iya. Jadi di mana dulu kalau ada acara ronggeng, acara apa saya datang tuh, tak peduli saya enggak tua, enggak apa, enggak hujan istilahnya, walaupun mengambil bawang digoreng-goreng,
boleh bawa ke Indragiri. Di mana adanya ronggeng, saya tetap pergi. Itulah luar pantunnya biasa. tadi kan. Itu karena atuk tadi ya, bukan batuk sembarang batuk, ya kan? Dapat lah ya. Tapi batuk diobati juga. Ini Bang Ijal ini bukan punya atuk sembarang atuk. Ternyata atuknya Bang Ijal ini seniman juga. Ini bukan apa nih pemirsa. Iya. Istilahnya kalau ngambil daun, daun diambil letak di meja. Kalau abah kita nih jago pantun, hilanglah mata pencarian kita. Habis. Belum apa-apa kena potong awak nih. Bukan masalah potong memotong nih. Soalnya kami di sini bukan kentang sembarang kentang. Iya. Kentang itu dimakan si Ibrahim. Kami ini bukan datang sembarang datang, ini cuma untuk menyambung silaturahim. Jadi teringat balik tadi cerita tadi bah. Cerita masalah pantun nih. Bah tuh cerita ronggeng. Kemana pun datang. Ronggeng kan muatannya pantunnya ada. Betul. Jadi istilahnya ronggeng tuh istilahnya keceriaan cerdas. Cerdas itu kita dalam berpantun. Iya. Orang sedih bisa jadi gelak gitu dalam pantun. Betul. Tak lama masuklah di entertain penyanyi. Di situ juga kan memang konsepnya pebantun. Betul. Jadi kalau Kuala Tungkal pagi hari pantunnya ada jual ada beli ya. Pantun jual beli. Iyalah ulah. Iya. Jadi kalau orang jago pun berpantun ya bah ya kan. Ketika masuk ke wilayah ronggeng belum tentu bisa ya. Belum bisa itu. Karena ronggeng ini muatannya luar biasa. Salah satu musiknya, tarinya, etikanya itu ronggeng. Etika tetap ada, tidak boleh kita sembarangan. Sang gadis pujaan yang kita tarik itu pun ada sopan santun etikanya itu dalam ronggeng. Nanti itu bagian apalah Bahretno lah itu ya kan? Sama Mak Iyal lah itu ya kan. Iya. Bagian pengalaman lah. Setelah tuh cerita kita tadi nih masalah yang Abah tanya tadi. Kemudian pantun tadi ini itulah dimana ada festival pantun ikut juga. Kemudian nanti gatal-gatal mulut nanti ada telangkai. Gatal mulut lah kalau pantun ya kan. Kalau gatal tangan lain, mulut. Namanya mulut bercakap. Tapi gatal mulut ini bukan fitnah orang ya. Atau begunjing pula ya kan. Silakan lumut bukan sembarang lumut. Lumut letak di samping daun. Iya, memang gatal-gatal mulut tapi gatal untuk berpantun. Ini dia ulai kan. Ya memang kalau misalnya lumut bukan sembarang lumut, lumut dipijak sama siatur. Mulut bukan sembarang mulut, tapi mulut untuk berpantun. Itu bilang tadi Pak. Apa ulang itu? Iya. Jadi lama waktu kita jadi ini. Pandai kali untuk menambah waktu tuh ya. Luar biasa kali. Jadi tadi udah cerita ronggeng. Pokoknya tapi sikit-sikit aja lah. Iya, sikit-sikit. Kalau untuk telangkai macam mana telangkai? Alhamdulillah telangkai itu pun pernah saya laksanakan. Tapi kalau untuk acara meminang tuh agak payah karena tuh udah memakai resam. Oh, resam. Kalau telangkai itu memang kan ada halang batang, halang pintu, halang apa kan istilahnya empang-empang dia. Itu dasar dikit aja nanti resamnya, adabnya, baru nanti dimasuk dengan ya kocak-kocak kita kan bukan apa. Istilahnya lama kali pun nanti berpantun kasihan. Bukan apa pergi ke Pekan, pergi ke Tanjung Balai. Nanti bukan apa kasihan di Tanjung Balai ya kan berat kali. Lama kali pula berpantun orang tuh kayak begitulah pula nanti gitu. Begitulah etika-etikanya, ada lucu-lucunya. Nah, kalau misalnya tadi udah dibilang ternyata bukan ember sembarang ember. Makanya ember ini memang untuk ya pencampur busa katanya. Bukan narasumber sembarang narasumber. Ini memang narasumber kita narasumber yang luar biasa. Terbalik pula Bah. Bukan ember sembarang ember, ember letak di samping meja. Cocoknya abang yang narasumber, aku pula yang wawancara. Tuh balik. Iya, istilahnya kebetulan ini memang kalau kita masalah apa ini bukan kakap sembarang kakap. Iya, kakap itu dimakan di mulut. Iya kan? Bukan cakap sembarang cakap. Cakap ini macam cakap mulut. Lengket aja ulah. Iya, lengket aja. Nah, tadi bicara ronggeng kita. Ronggeng sudah masuk dan telangkai sekilas. Tapi ada dengar juga tadi ada ide abang dalam konten untuk mengangkat bagaimana tradisi Melayu ini, salah satunya apa tadi bang, bual pecah ya, pecah bual. Pecah bual, apakah sama pecah bual dengan markombur atau kombur atau juga bonga atau apa, kira-kira bisa bang jelaskan itu? Kalau sebetulnya kalau bahasa kata ini pecah bual ini bahasa yang lembut sebetulnya. Kalau markombur kan panjang. Orang bagian-bagian. Iya. Sebetulnya pengalaman nih waktu saya nih ke
Salah Muda lah, Kelambir 5 sana. Ada suatu kedai. Kalau kita warung lah. Oh, ini udah pecah bual nih. Nah, itu udah pecah bual. Masuk, dengar. Begini begitu, iyo sedap begitu. Udah. Masuk kopi. Satu gelas. Iya. Nah, udah habis. Sikit paruh. Minah. Sedap. Apa coba? Iya. Apa, Wak? Ajak kopi kau sejuk dah nih, udah sejuk, udah dingin. Iya. Tambah air. Begitu diminum, Iya, pecah kau, Wak tuh. Yang Minah nih. Kuang manis. Iya. Tapi aduknya sedikit. Aduk sedikit, makin pecah. Udah bikin tambah kuang manis. Iya, main Minah. Kuang kental sedikit nih. Tambah kuang. Hitung udah 5 gelas sudah. Udah 5 gelas. Masuklah bahasa situ. Maka bilang istilahnya kan kalau pecah bual di kedai itu pecah bual artinya semua ada. Dari mulai corona sampai PPKM masuk semua. Iya. Pokoknya sembarang ya kan. Sembarang betul. Sembarang, kalau sembarang tuh pernah juga dengar cerita macam gini kan. Si Atuk nih kerjaannya berjudi, mabuk. Satu ketika bininya itu sakit. Ini udah pecah bual kan. Satu ketika bininya sakit. Jadi datanglah anak si Atuk nih. Ayah, omak sakit ayah katanya. Marah sih pula si Atuk nih. Enggak, kau tengok aku lagi ngapain. Kebetulan kalah pula dia kan. Enggak, nanti ku topar pula kau nanti. Gitulah kira-kira ya kan. Pulang kau katanya. Enggak berapa 5 menit kemudian datang lagi. Atuk, ayah, omak makin parah. Kawan udah kalah berkali-kali. Iya kan, udah kalah berkali-kali. Pulang kau katanya. Enggak, kau tengok aku ini. Pulanglah dia. Kejap kemudian datang lagi. Nah. Ayah, emak udah meninggal ayah katanya. Iya, enggak, kau bilang dari tadi. Pulanglah cepat-cepat. Begitu pulang cepat-cepat langsung itu jenazah udah tertutup kan gitu. Main buka aja karena tadi mabuk. Kan mabuk tadi. Begitu buka. Alah, sayang. My babe. Pantaslah kau meninggal. Ijuk pun kau telan gitu. Itulah berkumur tadi. Bebisi anaknya salah buka ayah. Memang itulah kalau di kopi. Iya. Jadi awak sambung cerita nih. Gitu dia. Tak lama ayahnya tuh pergi. Ini sedap. Kita sambung. Iya. Awak dengar cerita juga, Bang. Tak lama ayah pergi. Sampai Jumat seminggu Jumat. Ketangkap polisi. Kan tak pakai helm. Ditanya sama polisi. Pinggir. Mana helm? Jumat nih Pak Polisi. Iya. Jadi masuk Bapak? Ini siapa tadi namanya itu? Iya. Tapi Uwak tadi. Ya. Begitulah pecah kombur tadi. Tidak putus cerita. Jadi awak sambar terus. Betul. Lanjut. Seminggu kemudian Uwak yang meninggal jumpa Uwak semaju. Jadi sedap cerita. Begitulah pecah bual tadi. Menyambung cerita. Jadi kan tangkap polisi. Pinggir, kenapa tak pakai helm? Jumat. Oke, masuk akal. Pakai peci. Iya. Ada SIM? Ada. Tangkap polisi. STNK? Ada. Kenapa tak dibawa? Ditanya di mana? Di balik lemari saya simpan kata. Di mau polisi. Kenapa tak dibawa? Kalau hilang kan bapak gantinya. Bayangkan berapa STNK sama SIM kalau hilang? Iya. 2 juta juga hampir ya. Iya, yang awak pikir tadi cerita macam gini, tangkap polisi dia kan. Kan tangkap polisi kan sambung cerita nih. Tangkap polisi. Tak putus. Ada SIM katanya. Ada SIM. Dikeluarkannya lah. Ditunjukkannya. Loh, ini bukan SIM. Jadi? Ini jus ama. Tadi Pak polisi nanya SIM kan? Jangankan SIM. Shot dot lengkap sini. Mulai dari alif bata. Siap tuh pula disambung lagi. Waktu Abah tadi bercakap tuh ku dengar. Waktu tangkap tadi. Iya. Apa katanya? Ya kalau gitu Bapak ku tilang. Enak kali saya ku tilang. Bapak lah burung celidit katanya. Jadi begitulah awak dengar pecah bual tadi. Jadi mana tahu ya kan? Untuk kemajuan istilahnya memang kita ini kan memang cerita konten lah ujung-ujungnya kan. Jangan lupa subscribe istilah ujung-ujung itu. Iya kan? Artinya memang budaya Melayu ini banyak. Tidak sebagai cemoohan. Ada istilahnya kalau orang daerah-daerah sana bilang terung kertup sambal belacan. Bual ngeletup tak ada kelatan, enggak ada nampak. Itulah tadi. Jadi sahabat seniman Nusantara ini luar biasa kita bicara Bang Monjal. Masuk kemana tetap masuk, masuk ini tetap masuk, masuk ini tetap masuk. Nah, jadi kita agak serius sedikit nih. Walaupun nanti dia pakai komedi juga nih kan. Tanggapan dari Abah lah ya kan.
bagaimana perkembangan tradisi Melayu yang tadi yang kita sebut, misalnya ronggeng tadi, termasuk juga pantun, telangkai, termasuk juga pecah bual. Kira-kira tersosialisasi nggak kira-kira di masyarakat nih? Kalau yang Abah bilang tadi itu, alhamdulillah sekarang sudah mulai ada proses peningkatan luar biasa. Contohnya kalau telangkai itu ada pelatihannya udah, memang dipelatih. Kadang-kadang dari Makmi juga dibuat pelatihan, dan ada sanggar-sanggar yang memang khusus buat itu. Kenapa? Karena permintaan Sabtu Minggu tuh ada aja. Sabtu Minggu. Iya kan lumayan. Istilahnya kenikai, ambil kenikai, letak tolong di samping karpet. Nah, kalau udah Sabtu Minggu telangkai, mudah-mudahan alhamdulillah penuhlah isi dompet. Iya, Babah bayangkannya 300. Iya. Cerita sedikit aja kan. Agak materi sedikit. Iya, betul, biar semangat orang belajar telangkai itu. Nah, jadi telangkai satu. Kemudian dari segi apa bilang tadi? Telangkai satu. Telangkai. Tadi termasuk juga apa tadi, ronggeng. Ronggeng alhamdulillah sudah ada. Sudah ada. Bapak bolehlah lihat, perhatikan kan. Dari mulai Jakarta sudah dibuat, di Medan pun sudah dibuat. Tapi luar biasa memang tanggapan dan apresiasi dari masyarakat khususnya memang luar biasa. Tapi ini ada tapinya, Wah. Kadang-kadang cerita kita membelah delima sudah diambil dibelah-belah. Kadang-kadang cerita budaya tak ada pula senggolan dari pemerintah. Ya, mohon maaf lah sedikit lah. Agak-agak disenggol-senggol lah sedikit. Bermaju sedikit. Berarti apa ini? Bukan kali sembarang kali ya kan? Kali itu kita lihat di tepi perigi. Iya. Kalau misalnya bicara memang banyak berkali-kali. Yang paling susah berbagi-bagi. Kali-kali sedap ya. Iya, kali-kali sedap. Awak bukan apa istilahnya begini. Sengaja awak ke negeri Kedah, ya kan, sampai di sana baca Bismillah. Oh iya. Sengaja nyenggol-nyenggol pemerintah. Ya maklum lah, ini kan perwakilan nih semata-mata dari kita semua. Ya kan? Gitu, Jadi artinya kita bagi nih supaya apa, masyarakat tuh mengerti budaya dan mempelajari serius. Tapi katanya bukan lintah sembarang lintah. Tapi lintah itu dimakan teri. Ngeri kan? Ya? Ini bukan pemerintah sembarang pemerintah. Bangga kali pemerintah ini melihat kalau masyarakat ini mandiri. Iya. Tengok mandiri, Pak. Banyak boleh tuan makan ikan teri. Jangan petik dan seduduk. Iya. Memang senang kali masyarakat mandiri. Tapi banyak udah terduduk. Banyak terduduk, tak bisa lagi diri, terduduk semua dah. Sakit berdiri, terduduk lah mandiri, betul lah. Berarti bukan beduk sembarang beduk kan gitu kan. Beduk ini terlihat macet. Macet. Beduk kok macet, pas mukul-mukul itu macet lah. Bagus kan? Macet aja udah. Bukan terduduk sembarang terduduk. Rupanya dapurnya itu kebanyakan lengket. Ada saja. Nah, tadi itu udah apa tadi ya kan? Ronggeng, telangkai. Tapi pecah bual tadi belum ada ya, pecah bual tadi. Nanti kita buat. Itu termasuk tradisi dari Melayu juga, pecah bual itu. Atau ide kreatif terbaru ini? Sebetulnya memang banyak tradisi seperti itu kan, yang budaya itu nama sebetulnya kan dari akarnya tradisi, kebiasaan. Iya. Budaya kan artinya kebiasaan. Kalau tak salah, betul ya? Iya, kalau misalnya kita baca dari dari pengertian bahasa tadi, kebudayaan itu memang kebiasaan masyarakat. Budaya kebiasaan yang baik. Jadi kebiasaan yang baik itu sebenarnya budaya. Makanya ketika kalau di tengah-tengah masyarakat orang minum minuman, main judi dibilang budaya, itu sebenarnya salah. Ini tidak. Jadi budaya itu sebenarnya kebiasaan yang baik. Ini kebudayaan ini budaya komburan. Iya. Berarti budaya sebetulnya kumpul-kumpul. Macam kita ini kan termasuk kombur. Iya, kombur. Tapi bukan apa. Kalau kita kan makan bubur. Kan ambil kayu, ambil tikar, lipat-lipat. Kita kombur, memang boleh kombur. Tapi kan kombur kita bermanfaat. Iya. Jadi sedap dia menyambung. Rupanya bukan bubur sembarang bubur, ya kan? Bubur dibeli Pak Haji, ya kan? Ini bukan kombur sembarang kombur, ini kombur yang bergizi. Ini bukan apa ceritanya? Pergi tuan di hari libur ya kan? Tangkap selalu lupar. Ini pula cerita bubur. Nampak kali kawan udah lapar. Nanti tenang aja, ada pokoknya terisi. Jadi begini juga, Pak.
Di satu sisi saya juga kan di entertain juga, di penyanyi. Jadi kalau penyanyi itu kan memang konsepnya memang tetap kita terapkan memang budaya Melayu kan, ada pantun kan. Dan alhamdulillah sudah jalan lah sampai ke Kuala Lumpur, Ipoh, Malaysia, Thailand, menjual budaya, bukan menjual budaya, membawa budaya kita ke sana, mensosialisasikan budaya yang kita punya. Betul sekali. Jadi Abah seorang penyanyi, selain itu juga pernah jadi penyiar. Apalagi kira-kira profesi yang pernah yang profesi yang pernah digeluti? Pastilah belayar, boleh belayar. Belayar di ujung tahun. Sudah penyanyi, sudah penyiar, tapi ujung-ujungnya juga tukang daun. Awak tahu tak coba nih. Itu ditanya tapi malu. Minyak bukan sembarang minyak letak samping benalu. Tanya boleh tanya tapi tanyanya malu. Ini sedap pula. Iya, kalau kita bilang kan bukan gaun sembarang gaun. Gaun itu jangan dicampur BH. Gimana pula? Oh bisa. Iya, bisa gantung kan? dari gantung. Iya. Jadi abah kita ini bukan sembarang penjual daun. Tapi udah mengarah jadi pengusaha. Ya Allah. Dayung bersambut namanya tadi. Bukan terung kertup sama belacan dia. Meletup tidak kelihatan. Ini kelihatan, ini nampak dia. Tapi kan bukan ikan sepat ikan gabus ya kan. Cepat-cepat nggak bagus. Cepat ikan sepat ikan lele. Iya. Lebih cepat jangan bertele-tele. Jadi supaya nggak bertele-tele, lanjut profil lah Bang tadi. Jadi begitulah, Bang. Alhamdulillah. Dan ini kebetulan memang biar dengan pemirsa juga, insya Allah nanti saya kan ikut festival syair juga. Festival syair. Syair, kalau pantun ini syair pula. Syair Merah Delima dari tingkat Asia Tenggara. 5 negara, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Indonesia. Alhamdulillah dari 75 peserta dikecilkan 31 dan sudah 16 besar masuk. Insya Allah nanti seandainya kira-kira minggu depan nanti juri menang lagi nanti, insya Allah 8 besar berangkat ke Kuala Lumpur. Iya, jadi udah internasional juga ya. Jadi kalau iramanya bukanlah titik membuat tinta, lanjut. Bukanlah tinta membuat titik, bukanlah cantik membuat cinta, bukanlah cinta membuat cantik. tetapi pakai tetapi lah. Tetapi cinta membuat cantik. Awak curiga. Dari tadi terbang tinggi burung gelatik. Terbang gelatik di dahan jati. Dari pemulaan cerita cantik, nyalah kurus hendak kawin lagi. Curiga aku nih. Iya, lu cerita cantik saja pula. Udah awak ceritakan ke daun, cantik balik lagi. Jadi maksudnya suara abah itu cantik. Jadi karena dengar suara abah itu yang cantik itu, agak bersair lah abah sedikit yang di Singapura tuh lombanya itu sepenggal 2 penggal lah ya. Nah, mainkan Pak. Kita mainkan syair. Iya, mainkan syair. Teng 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 teng. Bukanlah emas, bukan suasa, perak tembaga jadi hiasan. Habislah rumah, hilang pusaka, adat budaya jangan gadaikan. Itu dia pula. Iya, berarti adat budaya jangan gadaikan, artinya tidak akan hilang Melayu di bumi, kan gitu. Kata ke negeri Kedah, nampak dari Pulau Langkawi. Betul kata hang tua, takkan Melayu hilang di bumi. Jadi kalau apa itu maksudnya tadi kan? Iya, kalau bahasa sekarang lain agak sedikit lain. Apa lagi? Ikuti zamanmu, tapi jangan tinggalkan budayamu. Jadi luar biasa kawan-kawan seniman senusantara, perbincangan kita.
kalau bicara sama Abah Ijal nih memang luar biasa, macam daun tuh kembang terus berkembang terus. Itu daun bagus, Pak. Oh, daun bagus. Semalam tak bagus daun. Iya. Jangankan daun seng terangkatkan angin berpecahan daun. Iya, Jangan iya, terkembang iya. mah begini, Pak. Iya, ini perkaranya daun telinga atau daun jelewan. Yang awak takut daun pintu. Tak bisa pulang nanti dikunci. Jadi mungkin kalau misalnya kita perpanjang, banyak sekali yang mau kita ulas dan kita ungkap kawan-kawan seniman senusantara dimanapun Anda berada. Tapi untuk sementara ini aja dulu, iya kan? Biar ada rasa penasaran kita. Jadi kita tutup saja dengan beriring balam dengan merbah buah lakum berkah terjatuh. Kembali beriring salam dengan sembah, kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.